Jangan kalian katakan mereka itu orang mati. Bal ahya'un, kata Allah mereka itu hidup. Di dalam ayat yang lain untuk menegaskan bahwa mereka benar-benar hidup. Bal ahya'un inda rabbihim. Bagaimana Islam mengajarkan toleransi, bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang dan perhatian kepada makhluk lain. Ini yang diajarkan oleh Islam. Jadi di sini setelah kita mengetahui bahwa mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia, mendengar, mengetahui, mengenal, maka yang ingin kita tegaskan di sini, lalu bagaimana dengan para wali-wali Allah? Kalau tadi kita bercerita orang-orang biasa, mereka mendengar, mereka mengenal siapa-siapa yang lewat yang memberikan salam. Lalu bagaimana dengan para kekasih-kekasih Allah? Dan lalu bagaimana dengan para nabi-nabi Allah? Lalu bagaimana dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempat mengatakan, Nabi melihat ada orang nyender di atas kuburan, entah kakinya atau tangannya. Ada kuburan, dia senderan di kuburan tersebut. Apa kata Nabi? La tu'dhi sahibal qabr. Yang disender apa? Kuburan. Tapi marahnya Nabi, dilarang jangan mengganggu orang yang ada di kuburan tersebut. Yang disender kuburannya. Tapi Nabi mencegahnya dengan perkataan, jangan engkau mengganggu orang yang ada di dalam kuburan. Jadi kalau kita lewat, jangan melangkahi kuburan, jangan menginjak kuburan, jangan menginjak. Kalau sudah dibatasi kuburannya, jangan diinjak itu, jangan diinjak. Jadi menginjak kuburan. Kalau ini nyender kuburan saja, kata Nabi, itu mengganggu orang yang ada di dalam kuburan. Jangan mengganggu orang yang ada di dalam kuburan tersebut dengan engkau menginjak kuburan atau dengan menyender di dalam kuburan tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi melihat Ra'ani Rasulullah ala qabrin faqala inzil anil qabr. Ada orang gitu juga nyender di kuburan. Kata Nabi, beralih dari tempat tersebut. Jangan nyender di kuburan. La tu'dhi sahibal qabr. Jangan engkau mengganggu orang yang ada di dalam kuburan. Wala yu'dhi, supaya engkau tidak mendapatkan gangguan darinya. Dalam hadis ini ada tambahan. Berarti jorang juga pacak balas, hati-hati. Wala yu'dhika, kata Nabi, jangan sampai mereka juga nanti mengganggumu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka memang benar sudah meninggal dunia. Tapi dari perkataan ini kalau kita lihat wala yu'dhika, jangan sampai mereka juga gara-gara kau mengganggu mereka, mereka juga mengganggumu nanti. Tapi jangan ngebayangkan, oh ganggu kalau dia datang ke rumahku malam-malam nakut-nakutkan pakai pocong, pakai apa. Jangan diartikan yang seperti itu. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan kita ini, wallahu a'lam, bagaimana cara mereka mengganggu. Yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah bahwa mereka pun bisa mengganggu. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Dan apakah bentuk gangguan mereka fisik? Wallahu a'lam. Tidak berani kita menjawab. Karena di sini Nabi mengatakan, jangan kau ganggu mereka sehingga mereka pun tidak mengganggumu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang hidup di dunia dan mereka seperti yang disifatkan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kata Allah, ada orang-orang yang hidup di dunia, yang di dunia mereka tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih, dan di akhirat pun kalau mereka tidak merasakan takut, tidak merasakan sedih. Mereka tidak takut dengan kehilangan harta. Mereka tidak takut pada saat mereka tertimpa musibah. Mereka tidak takut. Mereka tidak sedih. Tapi mereka takut kepada Allah. Mereka sedih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan mereka karena Allah inilah yang menghilangkan semua bentuk ketakutan-ketakutan yang lain. Karena orang yang takut kepada Allah, maka akan hilang ketakutannya kepada siapapun. Jadi man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Orang yang takut kepada Allah,
maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Kata Abu Ya Maliki, ada orang-orang yang mereka hidup di dunia tanpa rasa takut kepada makhluk, tanpa rasa sedih atas kehilangan apapun. Tapi mereka takut kepada Allah, mereka sedih karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberikan karunia kelak pada saat mereka sudah meninggal dan pada saat hari kiamat orang-orang takut dengan kejadian hari kiamat, dengan hal yang besar yang terjadi di hari kiamat, sedangkan mereka merasa aman pada saat terjadi hari kiamat. Dan ada lagi kata beliau, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman yang tingkatannya di bawah kekasih-kekasihnya Allah. Mereka orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ada lagi di antara mereka manusia ini yang mereka sebelum meninggal dunia mereka melakukan kebaikan yang banyak, dan apabila sudah tiba waktu malam mereka meninggalkan tidur mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun, dan sebelum masuk waktu subuh, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ngajarkan kepada kita, sehebat apapun ibadahmu, di akhir ibadah tutuplah dengan rasa takut, tutuplah dengan istighfar. Takut-takut ibadahmu yang dari malam tadi gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kebaikan, mereka meninggalkan tidur, tapi pada saat sudah dekat waktu subuh mereka memperbanyak istighfar. Mereka takut kebaikan mereka ditolak oleh Allah. Mereka takut qiyamul lail mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sebelum masuk waktu subuh mereka akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menjelaskan sebagaimana tadi orang biasa merasakan, orang biasa juga mengenal, maka ada derajat di mana orang-orang yang mati syahid mendapatkan kehidupan yang lebih istimewa dari orang-orang biasa. Pertama kata beliau, kalau seandainya orang yang mati syahid hidupnya sama dengan orang-orang biasa. Tadi dengan hadis-hadis tadi kita paham bahwa kita ini mati dalam artian meninggalkan dunia yang fana. Meninggalkan dunia artinya tidak ada lagi kewajiban sholat, tidak ada lagi kewajiban puasa. Setelah meninggal dunia, ada kebutuhan makan, ada kebutuhan minum, habis makan banyak, nak ke jeding pula, nak ke WC pula. Nah, ini kehidupan dunia. Di alam kubur sudah tidak ada lagi ini yang seperti ini. Ini alam kubur sudah tidak ada lagi yang seperti ini. Hidupnya sudah berbeda, jauh lebih sempurna dari kehidupan dunia. Maka kalau orang biasa mengalami hal demikian, lalu kenapa Allah melarang kita untuk mengatakan orang yang mati syahid kalau mereka mati? Tidak boleh kita katakan orang yang mati syahid itu mati. Wala taqulanna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah, orang tersebut amwat, mayat. Jangan kalian bilang, jangan kalian katakan mereka itu orang mati. Bal ahyaun, kata Allah, mereka itu hidup. Di dalam ayat yang lain untuk menegaskan bahwa mereka benar-benar hidup, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, ditambahkan lagi. Orang hidup ini kan biasanya nempel dengan rezeki. Orang itu bisa dibilang hidup, makanya di dalam bahasa Arab biasanya kalau ditanya, apa kabar fulan? Hayyun yurzak. Jawabannya, hidup dan masih dapat rezeki. Hayyun yurzak. Kalau ditanya di dalam bahasa Arab, bagaimana kabar si fulan? Kalau kita mau mengatakan, oh alhamdulillah dia sehat walafiat masih hidup, bahasanya hayyun yurzak, ditambahkan kalimat rezeki. Dia hidup dan masih mendapat rezeki. Nah, itu berarti hidup. Nah, begitu pula orang yang mati syahid pada saat mereka meninggal dunia, Allah mengatakan jangan kalian katakan mereka itu mati.
bal ahya'un, akan tetapi mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mati syahid, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi ini karena mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW atau mengikuti perintah Nabi mereka. Kalau orang yang mati syahid mendapatkan kehidupan yang istimewa, lalu bagaimana dengan yang memerintahkan orang agar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi artinya, kata beliau, bahwa para nabi-nabi, para utusan-utusan Allah, sebagaimana orang yang syahid, kehidupan mereka lebih istimewa dari orang biasa, maka para nabi-nabi, kehidupan mereka di alam barzakh lebih istimewa dari orang yang mati syahid. Jadi dari sini ada kesimpulan di mana kehidupan istimewa itu maka itu di tingkatan para nabi-nabi. Setelah meninggal dunia, ada orang-orang yang hidup dan kehidupan mereka sangat istimewa. Siapa mereka? Yang paling istimewa adalah para nabi-nabi. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, mereka hidup tapi tidak seistimewa orang-orang yang kedua dan orang-orang yang pertama. Orang mukmin pada umumnya, mereka hidup penuh dengan keistimewaan, tapi tidak seistimewa yang kedua dan yang pertama. Nah, ini kenapa kita ingin menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh, karena kalau kita sudah meyakini bahwa Nabi itu hidup, wali itu hidup, meskipun mereka sudah meninggal dunia, hidup di alam barzakh, bahkan dengan kehidupan yang sempurna, pada saat di dunia mereka bisa mendoakan kita, pada saat mereka sudah meninggal dunia, bisakah mereka mendoakan kita? Mereka bisa mendoakan kita. Kenapa? Karena mereka tetap hidup, bahkan kehidupan mereka lebih istimewa dari kehidupan di dunia. Nah, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kenapa kok kita ingin membuktikan terlebih dahulu kehidupan mereka, dan kemudian ingin membuktikan bahwa kehidupan mereka itu istimewa, karena ingin menyampaikan pada satu poin yang diingkari oleh orang-orang salafi, bahwa orang yang mati tidak bisa lagi mendoakan, tidak bisa lagi memberikan manfaat. Ini yang ingin kita tolak. Karena orang yang meninggal dunia, mereka tidak lagi hidup di dunia, kita sepakat. Tapi kalau tidak bisa memberikan manfaat, ini yang kita tolak. Karena banyak hadis-hadis yang membuktikan mereka memberikan manfaat, mereka mengenal orang yang masih hidup, mereka mendoakan dan menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Dan bahkan dalam satu hadis, baginda Rasulullah mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Allah menurunkan ayat di masa hidupku, kata baginda Rasulullah, menurunkan wahyu di masa hidupku, dan pada saat aku meninggal dunia itu pun baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, akan disodorkan kepadaku, kata baginda Rasulullah, amalan-amalan kalian. Fa in wajadtu syarran fa in wajadtu khairan hamidullah, wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lakum. Kata Nabi, kalau aku mendapatkan baik, aku mengucapkan alhamdulillah, dan kalau aku mendapati amalan-amalan kalian ada pelanggaran, ada maksiat, aku akan memintakan ampun, kata baginda Rasulullah, untuk kalian umatku. Ini merupakan bentuk manfaat yang sangat besar yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya setelah meninggal dunia. Ini setelah meninggal dunia, karena Nabi mengatakan, wa mamati khairul lakum, meninggalnya aku baik untuk kalian. Berarti Nabi memberikan manfaat gak? Memberikan manfaat, dan manfaat yang paling besar untuk kita. Pada saat kita lupa mungkin untuk beristighfar untuk diri kita, tapi Nabi tidak lupa beristighfar untuk kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan pembukaan majelis kita pada hari ini
kita akan semakin terbuka wawasan kita, pengetahuan kita, keyakinan kita akan prinsip-prinsip yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena masih banyak pemahaman-pemahaman yang disalahartikan oleh orang lain, aliran lain, dikarenakan sempitnya wawasan mereka dan dikarenakan mereka hanya ingin mengambil ilmu dari orang-orang tertentu saja. Tidak seperti kita Ahlus Sunnah, ulama kita banyak. Ulama kita sangat banyak, bahkan dibukukan saja nggak cukup-cukup. Baru namanya saja, ulama kita sangat banyak. Tapi mereka hanya ingin mengambil 2-3 ulama mereka saja. Selain dari itu mereka tidak mau mengambil. Dan inilah yang menyebabkan pemikiran mereka sempit, sehingga menolak prinsip-prinsip akidah-akidah yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas hal-hal yang lain, diantaranya nanti besok kita akan menjelaskan lagi bukti-bukti bahwa para nabi itu memang benar-benar hidup di dalam kuburannya. Ada bukti-bukti lain, insya Allah akan kita sampaikan dari hadis-hadis baginda Rasulullah. Dan untuk malam besok, insya Allah majelis kita akan kita lanjutkan di Masjid Al-Huda Teltim. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir dan mengajak teman-teman yang lainnya sehingga bisa mendapatkan pahala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.